Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat sampai saat ini sehingga kita bisa berangkat dari rumah hadir ke masjid ini, ke majelis ini. Mudah-mudahan hadirnya kita mendapat ridha, mendapat berkah rahmat dari Allah, serta tidak keluar kita dari majelis ini kecuali Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah, kita sambung kajian kita malam ini sampai pada kitabus shalah, kitab salat, babul mawaqit, bab tentang waktu-waktu salat, bab tentang waktu-waktu salat. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala waqtu zuhri idza zalatis syamsu wa kana zillur rajuli qapulihi man lam yahdur waqtul asri wa waqtul asri man lam tasfarud syamsu wa waqtus salatil maghrib man lam yaghibis syafaq wa waqtu salatil isya illa nisfil laylil awsat wa waqtu salatis subuh min tulu'il fajri man lam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur itu, kata Nabi, apabila matahari tergelincir. Wa kana zillur rajuli kaqulihi man lam yahdur waqtul asri, yaitu matahari tergelincir itu sampai kepada sama panjangnya bayangan seseorang dan belum masuk waktu asar. Itu waktu zuhur. Mulai matahari tergelincir sampai sama panjang bayangan seseorang apabila berdiri atau belum masuk waktu asar. Hadis ini berbicara tentang waktu sholat dengan media alam semesta, dengan media ciptaan-ciptaan Allah. Kita ini menentukan satu ibadah itu bisa dengan dua cara.
dengan dua media, bisa lewat perhitungan bulan atau bisa lewat perhitungan matahari. Kalau puasa itu yang dihitung berdasarkan bulan, makanya bilang kena hendak puasaan yang dilihat apa? Bulan. Hilal. Hilal itu anak bulan. Habis puasanya pang bebila, nunggu bulan juga, hilal juga yang dilihat. Itu. Nah, sementara ibadah sholat ditentukannya berdasarkan matahari. Makanya di hadis ini disebutkan. Nah, jadi ini di hadis ini menghitung waktu sholat berdasarkan matahari. Dahulu, apalagi zaman Nabi, belum ada jam tangan kededa, jam dinding kededa, jam digital kededa, HP apalagi untuk menghitung waktu sholat, maka menggunakan matahari. Caranya, apabila seseorang berdiri di tengah lapang, di tanah lapang, atau ditajak tongkat ditajak, nah, di tengah-tengah nih, itu misalnya di halaman masjid tajak tongkat. Mataharinya ini kan beredarnya dari timur kemana? Ke barat. Tajak dulu tongkat, tajak. Matahari ini kan masih condongnya di timur, bergeser tunggal gemetan, bergeser ke barat. Bila pas di atas tongkat atau pas di atas kita berdiri, kita ini berdiri, matahari pas di atas kepala, matahari pas di atas tongkat, persis, tidak bayangan sama sekali. Itu belum masuk waktu zuhur. Bahkan diharamkan melaksanakan ibadah sholat. Kada boleh matahari di atas. Tidak lalu bayangan kita di mana? Di bawah batis, di bawah kaki kita bayangan. Nah, kapan masuk waktu zuhurnya? Idza zalatis syamsu, ketika tergelincir mataharinya mengarah ke barat. Nah, mulai condong ke barat. Ya, kalau dikira-kira tuh sudah muncul bayangan kita, nah sekilan kah? Nah, kira-kira sekilan kah lah muncul bayangan kita, masuk waktu zuhur. Itu dahulu. Bila batasnya sampai kapan waktu zuhur ini? Sampai dengan bayangan kita tadi sama panjangnya dengan awak kita, dengan diri kita, atau dengan tongkatnya. Ini tongkat bertajak, ada bayangannya, muncul sedikit, masuk zuhur. Kapan habis waktu zuhurnya? Kalau bayangannya ini tadi sama panjangnya dengan tongkat tadi, atau belum masuk waktu asar. Bila tongkat itu lebihan panjangnya, bila bayangan itu lebihan panjangnya daripada tongkat, berarti masuk waktu asar. Itu dulu. Wa waqtul asri malam tasfaru syamsu. Dan masuk waktu asar tadi bila sudah bayangannya lebih sudah pada panjang tongkatnya, masuklah waktu asar. Sampai kapan waktu asar? Sampai dengan matahari terbenam. Matahari terbenam di barat, berarti masuk waktu asar. Matahari terbenam nih kan, kayak ini matahari ini umpamanya kita di tanah lapang yang lihat ini daratan, atau di atas gunung lah kita melihat di tempat yang tinggi. Matahari itu kan kayak ini di ujung barat, bermasuk nih.
masih ada kalau sedikit gitu kadang lah. Ini masih asar masih sampai bulatan atas nenek pas tinggal lam. Nah begitu tuh, paham jangan nih? Nah ini habis tuh waktu masuk waktu maghrib. Matahari itu kalau sudah kayak ini cahaya di atasnya masih ada, bilanya masih sini nih kan masih ada cahayanya di atas, kemerah-merahan, abang-abang, asal jangan mendung hari, asal jangan kadap. Bilang kayak tadi tuh bercahaya apa terang bersih hari itu jelas kelihatan. Masuk waktu maghrib bila sudah rata cahayanya masih ada. Wa waqtu salatil maghrib man lam yaghib asy-syafaq. Nah, salat maghrib itu ketika sudah matahari tadi terbenam kan cahayanya masih ada nih, abang-abang. Sampai kapan habis waktu maghrib? Sampai warna habangnya nih habis. Warna habangnya tadi dah indau pantulannya tadi kan matahari berturun otomatis yang habangannya tinggalam jauh waktu habang apa cahaya merahnya habis waktu maghribnya masuk waktu isya. Kawalah menangkaplah awaneh masuk waktu isya. Wa waqtu salatil isya illa nisfil lailil awsat wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri man lam yatlu'is syamsu. Nah, waktu salat isya tadi sampai mulai yang cahaya habang tadi hilang sampai pertengahan malam kalau di hadis ini. Karena di hadis lain ada menyebutkan waktu isya itu sampai sebelum subuh. Di sini ila nisfil lailil awsat sampai pertengahan malam. Kenapa disebut sampai pertengahan malam? Ini waktu yang afdol. Kemudian sholat subuh, waktu sholat subuh min tulu'il fajri man lam yatlu'is syamsu. Nah, sholat subuh karena mataharinya kan di sana lagi nih, di timurnya. Nah, mulai masih matahari ini apa? Indau habang tenah hanyar hendak mencongol tapi masih kadap mudahan hendak putih itu masuk waktu subuh. Dari putih kena bahabang elah dari putih bahabang benaikan berarti mataharinya dari sini naik sampai sini nah mataharinya hendak naik habis itu waktu subuhnya. Taulah menangkaplah. Nah, kemudian ada dua waktu asar dan subuh yang menentukannya dua juga caranya. Ada dengan cara ikhtiyari, ada dengan cara ittihari. Dua cara. Ikhtiyari itu pilihan, ittihari itu terpaksa. Kita bisa memilih. Kalau terpaksa itu hendak habis waktu sudah. Itu paksaan paksa aja. Makanya lebih baik tuh masih ada waktu sembahyang tuh nah. Jangan sampai sholat asar tuh matahari sudah gini nah. Untungnya ujar Nabi ada di hadis berikutnya, bila kita sholat asar serakaat dapat azan maghrib itu masih dihitung asar.
sembahyang asar Allahu Akbar, bahkan sekali sujud sudah masuk dihitung serakaat. Sekali sujud rakaat pertama tuh, sujud pertama ajan orang maghrib itu dihitung serakaat dan dihitung asar. Pahamlah, dihitung asar. Tapi itu ittihari, terpaksa. Terpaksanya kenapa? Macam-macam alasannya. Taguring kah? Kalau taguring uyuh benar, mau pada mau habis johor guringnya salajur. Di orang rumah kadang menggarak juga, mengaji di masjid, mengaji maghrib, astagfirullah, mengaji maghrib sekalinya hendak sudah manca-hanca mandi kah, wudu aja lagi duduk Allahu Akbar, dapat al-fatihah surah umpamanya bahancap juga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah parak sudah maghrib waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim Allahu Akbar subhanallah. Dapat sujud sekali, duduk di antara dua sujud itu dapat serakaat hitungannya dapat serakaat dan dihitung sholat asar, walaupun yang 3 rakaatnya berada di waktu sholat maghrib. Ini ittihari, terpaksa, jangan dicoba-coba, ini terpaksa aja. Oh boleh aja, jangan, ini terpaksa, keadaan terpaksa. Itu asar. Subuh sama juga, ada ikhtiyari, ada ittihari. Subuhnya nena parak sudah matang, terpaksa juga malam lah uyuhan umpamanya nih, uyuhan seharian begawi guring malam, terpaksa aja terbangunnya talandung pas sembahyang subuh serakaat, matahari sudah naik dari dapat dihitung sholat subuh. Ini ittihari, terpaksa. Kalau ikhtiyari tadi boleh memilih, misal kayak sholat asar tadi ketika bayangannya lebih sudah nih, atau mengira-ngira nih kan, oh ini masuk belum. Kalau dahulu menuih ini sudah canggih benar. Makanya para ulama membagi waktu sholat itu ada yang awal waktu, ada yang akhir waktu, ada juga awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Yang paling afdol itu memang awal waktu, yang paling afdol. Ada yang mengatakan awal waktu dan akhir waktu, tinggal pian bagi 2. Sembahyang johor umpamanya mulai 11:30 sampai 11:30, bagi 2. 11:30 sampai 11:30 itu berapa jam? 11:30, 11:30, 11:30, 11:30, 3 jam bagi 2, berarti sejam setengah pertama itu awal waktu, 1 jam setengah yang keduanya itu akhir waktu. Dari 11:30 sampai jam 1 itu awal waktu. Dari jam 1 sampai 2:30 itu akhir waktu. Maka apabila dia sholat di jam 12:30 atau parak jam 1 masih awal waktu, masih dapat fadilah ibadah sholat awal waktu. Itu pahamlah. Nah, ada yang kedua tadi, awal waktu, tengah waktu, akhir waktu. Pian bagi yang 3 jam tadi nih, mulai 11:30 sampai 11:30, 3 jam bagi 3. 1 jam pertama awal waktu, 1 jam kedua tengah waktu, 1 jam ketiga akhir waktu. Nah begitu jam hitungnya.
Bila hendak masih di awal waktu, ya tadi itu caranya menghitungnya. Atau yang memakai yang bagi dua tadi ya, awal dan akhir. Terpanjang masih awal waktunya, masih ada aja tuh. Lagi haur umpamanya tadi kada sempat, kada umpat berjemaah, kada ke masjid, atau kada kawa tadi di setengah 12 sembahyang zuhur pas kenai di jam setengah 1 parak-parak jam 1 mas berjuhur, itu masih awal waktu. Nah, ini awal waktu kita nih atau ini nah jam berapa nih, setengah 7 awal waktu. Kalau sampai parak subuh kan, sampai parak subuh waktu sholat isya bagi dua, berarti jam 12 tuh masih awal waktu. Jam 12 sembahyang isya. Nah, kira-kira itu yang bisa ulun sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kurang. Insyaallah kita bertemu lagi minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah, istiqomah menuntut ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.